Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1221 Chen Qian tercengang. Chen Qian tercengang. Saya benar-benar tercengang. Ini adalah informasi yang anak saya sampaikan kepada saya. Bagaimana mungkin itu salah? Dia mempercayainya sepenuhnya. Dan karena keyakinannya inilah dia bertaruh dengan si Bin. Jika dia kalah, dia tidak akan punya apa-apa dan akan hancur total. Setelah menjalani masa-masa sulit di awal-awal hidupnya, kini dia menjalani kehidupan yang sejahtera. Jika dia kehabisan uang, dia mungkin akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sambil menatap Jin Feng, wajahnya penuh kemarahan, dia bertanya dengan enggan. Jin Feng masih duduk di kursi dengan wajah pucat, dan masih belum berdiri. Si Bin sudah berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Jin Feng. Jin Feng, aku sangat tersentuh oleh pengorbanan keluargamu demi keadilan. Ledakan, Chen Qian merasa seperti tersambar petir. Bunuh saudara demi keadilan? Apa artinya? Mungkinkah Jin Feng sengaja menipuku? Dia menatap Jin Feng dengan saksama. Matanya penuh dengan pertanyaan dan keraguan, dan bahkan mengungkapkan kemarahan yang tak terselubung. Seolah-olah dia ingin membunuh Jin Feng secara langsung. Jin Feng menopang dirinya di kursi dengan kedua tangan dan mencoba berdiri. Sekretaris si Bin sudah berjalan cepat dan dengan hati-hati membantunya berdiri. Jin Feng menatap Chen Qian. Wajahnya setenang air. Ibu dan ayahku sudah meninggal. Mereka adalah orang tua kandungku. Terutama ibuku, dia adalah ibu kandungku. Berdengung, Chen Qian merasakan gemuruh di telinganya, seolah-olah ada banyak lebah yang berdengung. Orang tuanya sudah meninggal, orang tua sungguhan. Apakah aku mengakui anakku dengan sia-sia? Mungkinkah saya ditipu oleh anak ini? Dia menggoyangkan tubuhnya dan menatap Jin Feng. Kau bahkan tidak mengakui aku sebagai ibumu. Saat Chen Qian menanyakan pertanyaan ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkuras habis, dan dia merasa seolah-olah tersambar petir, dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Dia tidak menyangka ibu Jin Feng akan menyangkal hasil tes DNA. Ibu saya sudah meninggal, mereka adalah orang tua saya. Jin Feng mengulanginya lagi. Chen Qian merasa seakan tersambar petir dan benar-benar patah semangat. Saya ditipu, sekarang dia mengerti, hahaha. Chen Qian tiba-tiba menatap Jin Feng dan terkekeh. Kau benar-benar berbohong padaku seperti ini. Tidakkah kau pikir ini tidak tahu malu? Tidakkah kau pikir kau tidak punya hati? Menghadapi kutukan itu, Jin Feng menggelengkan kepalanya dengan tenang. Saya tidak malu. Saya merasa sangat terhormat. Dan saya juga telah menumbuhkan hati yang tahu bagaimana cara bersyukur. Kamu? Apa maksudmu? Chen Qian bertanya dengan marah ketika dia melihat ini. Tanpa orang tuaku, aku pasti sudah mati sejak kecil. Kalau bukan karena kakak Ji kali ini, aku pasti sudah mati. Kalau aku mengecewakan mereka, aku pasti tidak tahu malu dan tidak berperasaan. Sebaliknya, karena aku bukan orang yang tidak tahu malu, aku tidak boleh mengecewakan mereka, apalagi mengecewakan mereka. Jadi aku bisa hidup dengan baik seperti ini dan benar-benar tidak berperasaan.
Mendengar ini, Chen Qian merasa sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bicaranya menjadi tidak jelas. Dia merasa telah tertipu sepenuhnya. Tubuhnya bergetar 2 kali. Jin Feng, bahkan jika kamu tidak mengakui bahwa aku adalah ibumu, kamu tidak seharusnya menipuku seperti ini, kan? Chen Qian masih tidak mau menyerah. Siapapun yang ingin menipu saudara Ji adalah musuhku, dan aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Jin Feng masih setenang air, tetapi hal itu membuat Chen Qian semakin patah hati. Anda benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, benar-benar tidak berdaya. Tuan Chen, apakah kita akan mulai memenuhi kontraknya sekarang? Melihat Jin Feng menjadi sedikit lemah karena terus-menerus berbicara, Si Bin langsung mengeluarkan kontrak perjudian yang ditandatanganinya dengan Chen Qian, mengocoknya 2 kali di depan Chen Qian dan berkata, "Kamu masih berani minta ditemani aku?" Ketika Chen Qian mendengar bahwa dia akan mengambil alih perusahaan, dia sangat marah. Dia ditipu. Apalagi yang dapat dia lakukan? Langsung bertanya dengan marah. "Saya akan mengaku kalah." Si Bin mengguncang kontrak itu dan berkata sambil tersenyum. Kamu curang, bahkan curang." Chen Qian berteriak dengan enggan. "Maaf, bukankah penipuan jika Anda meminta saya menjadi agen rahasia Anda dan mencari tahu rahasia Teng Fei Group?" Jin Feng bertanya lagi. Panggilan, Chen Qian mengembuskan napas. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia bahkan merasa ingin pingsan karena marah. Setelah dipaparkan, saya benar-benar terdiam. Akhirnya, jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak akan menemanimu, jadi berhentilah berhayal di sini. Setelah Chen Qian selesai berbicara, dia menatap semua orang dan berkata, "Bisakah kalian semua menilai sendiri, apakah ada orang yang bisa menipu orang lain seperti ini?" Pada saat ini, semua orang yang hadir kurang lebih sudah mengerti. Banyak orang terkejut, hal apa saja yang pasti telah dialami Jin Feng hingga begitu patah hati hingga memutuskan hubungan ibu dan anak seperti ini. Tidak seorang pun berani berkomentar dengan mudah dan semua orang tetap diam. Chen Qian tidak mendapat respons yang diinginkannya, ataupun dukungan yang diinginkannya. Dia hanya berdiri di sana, merasa sedikit malu dan canggung. Chen Qian, jika kamu kalah, kamu kalah. Aku dapat memberitahumu dengan jelas, terlepas dari apakah kamu setuju atau tidak. Perusahaan ini milikku. Rasa arogansi yang kuat muncul di wajah Si Bin. Terutama ketika dia memikirkan Ji Fei. Dia percaya bahwa Chen Qian harus memberikannya dan tidak bisa tidak memberikannya. Setelah sesaat terkejut, Chen Qian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Kamu menginginkan perusahaan ini, kan?" Si Bin mengangguk. "Tentu saja, kalau begitu kamu tunggu saja." Setelah Chen Qian selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya, Chen Junmao. Si Bin juga mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada Ji Fei tentang situasi di sini. Panggilan Chen Junmao segera tersambung, dan suara tangisan Chen Qian terdengar di telepon. "Ayah, aku ditipu oleh binatang buas Jin Feng itu. Dia berbohong padaku." "Apa?" Chen Junmao di sisi lain bertanya dengan marah. Dia tahu bahwa Jin Feng adalah agen yang menyamar.
Dan itulah sebabnya dia mengusulkan metode perjudian yang berani. Dia tidak menyangka kalau Jin Feng ternyata seorang mata-mata yang menyamar dan terjebak oleh urusan neraka. Chen Qian menceritakan situasi secara singkat, dan janggut Chen Junmao di sisi lain sangat marah hingga hampir berdiri. Ini benar-benar menyebalkan. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari ini. Mendengus, mereka semua sedang bermimpi. Tidak semua orang mudah diganggu. Saya baru saja bersama Chen Yibao. Meskipun saya tidak tahu identitasnya, saya tahu bahwa Chen Yibao bukanlah orang biasa. Jadi saya masih sangat percaya padanya di hati saya. Jika saya kehilangan perusahaan sekarang, bukankah saya akan mati? Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Chen Yibao, yakin bahwa Chen Yibao akan mengurusnya dan bahkan mungkin membunuh mereka. Chen Yibao dan Chen Ziluo sama-sama berada di Hotel Ningjiang, yang merupakan permintaan Ji Fei. Tinggal di sini sekarang seperti berada dalam tahanan rumah. Aku tidak berani pergi karena takut membuat Ji Fei marah. Ketika Chen Yibao tiba-tiba menerima telepon dari Chen Junmao, dia mengerutkan kening dan langsung menjawab telepon. Setelah Chen Junmao menceritakan situasi tersebut, Chen Yibao menjadi marah. Kalian benar-benar idiot. Chen Junmao tertegun mendengar omelan itu dan semakin ketakutan. Biar aku saja, Chen Yibao menutup telepon. Wajahnya membiru karena marah. Bab 1222 dengan sukarela. Paman, apa yang terjadi? Chen Ziluo bertanya dengan cepat. Dasar bodoh, dasar bodoh. Wajah Chen Yibao dipenuhi amarah dan keganasan, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia selalu sangat bersyukur, berpikir bahwa Ji Fei tidak punya niat untuk menargetkan perusahaannya, dan berpikir bahwa Ji Fei tidak peduli atau mengabaikannya. Jadi dia tetap di sini dengan patuh karena dia takut perusahaannya akan hilang. Saya tidak menyangka akan kalah dari Chen Qian seperti ini. Ini rencana Ji Fei, dan itu adalah rencana yang sangat cerdik. Itu hanyalah rencana untuk membunuh orang dan meminum darah. Apa yang telah terjadi? Chen Ziluo menjadi semakin cemas ketika dia melihat Chen Yibao tidak mengatakan apa-apa. Mengapa? Chen Yibao menghela nafas dan menceritakan kisahnya. Chen Ziluo benar-benar tercengang setelah mendengarnya. Dasar orang bodoh. Siapa bilang tidak? Menurutmu apa yang harus kita lakukan terkait masalah ini sekarang? Chen Yibao menatap Chen Ziluo dan bertanya. Chen Ziluo terdiam sejenak, lalu akhirnya menatap Chen Yibao. Paman, aku rasa ini juga hal yang baik. Chen Yibao tertegun, dan ekspresi semangat muncul di wajahnya. Teruskan. Memang benar uang ini milik kita. Tetapi ini juga uang Ling Kongsu. Sekarang uang ini telah ditelan oleh grup Teng Fei. Itu sama saja dengan ditelan oleh Ji Fei. Berani menelan uang Ling Kongsu. Tidakkah menurutmu ini sama saja dengan mencari kematian? Setelah Chen Ziluo selesai berbicara, senyum penuh arti muncul di wajahnya. Chen Yibao awalnya terdiam, lalu dia menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan mengangguk kepada Chen Ziluo. Oke, bagus sekali, ayo kita pergi ke tempat kejadian sekarang dan serahkan perusahaan kepada Teng Fei Group. Lalu aku akan melihat bagaimana Ji Fei dan yang lainnya berakhir. Chen Ziluo juga sedikit bersemangat.
Dia bahkan berharap kebencian antara Ji Fei dan Ling Kongsu akan meningkat. Dengan impian mereka di benak, kedua orang itu bergegas ke Hall 5 pusat konvensi dan pameran. Sementara itu, grup Teng Fei telah membayar 100 miliar yuan, yang telah sepenuhnya membuktikan bahwa mereka punya uang dan sepenuhnya mengalahkan grup Jin Bao. Namun, Chen Qian tetap menolak memberikannya kepada perusahaan. Si Bin tentu saja tidak akan setuju. Tak seorang pun di tempat kejadian pergi. Menurut mereka, permintaan Si Bin terhadap perusahaan lebih menarik daripada pelelangan. Jika benar-benar diberikan, Jin Bao Group akan setara dengan menghabiskan uang untuk membeli tanah dari Teng Fei Group. Grup Teng Fei menghabiskan 100 miliar di permukaan, tetapi sebenarnya tidak mengeluarkan sepeser pun. Memikirkannya saja membuat para penonton bersemangat dan semakin tertarik. Semua orang ingin pertunjukan bagus ini terjadi, dan semua orang ingin melihat bagaimana kedua belah pihak akan bertarung. Sekitar setengah jam kemudian, Chen Junmao tiba lebih dulu. Ketika Chen Qian melihat ayahnya, dia merasa lebih percaya diri. "Ayah, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini?" "Apa yang harus kulakukan? Caranya sangat mudah, jangan berikan padaku." Berpikir bahwa Chen Yibao dan Chen Ziluo telah tiba di sisi lain, dengan mereka di sini, bagaimana dengan perusahaan? Kalau ini bukan omong kosong, apalagi? Jadi kedengarannya sangat mendominasi dan sombong. Chen Qian menatap Si Bin dengan bangga. "Apakah kamu mendengarnya? Kami tidak akan memberikannya kepadamu." Senyum tipis muncul di wajah tampan Si Bin, yang menunjukkan penghinaannya terhadap Chen Qian. Siapapun yang menantang Tuan Ji adalah orang bodoh. Tapi Chen Qian tidak peduli sama sekali. "Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, kamu harus pergi ke pengadilan." Si Bin menatap sekretarisnya. "Biarkan pengacara perusahaan menuntutmu sekarang juga." Sekretaris itu mengangguk dan hendak pergi. Chen Yibao dan Chen Ziluo tiba. Chen Junmao sangat gembira saat melihat kedua orang itu, dan berjalan cepat. "Bagus sekali kalian berdua datang. Mereka sekarang sangat sombong, dan telah meminta pengacara untuk menuntut kita. Tetapi kita benar-benar telah ditipu dan dibodohi oleh mereka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini?" Sengaja berpura-pura sangat menyedihkan, Chen Qian mengangkat tangannya dan menyeka matanya, lalu menatap Chen Yibao. "Aku ditipu oleh anakku. Mereka menyuapnya untuk menipuku bersama-sama. Kamu harus membuat keputusan untuk kita." Wih, dia bahkan berpura-pura menangis dan tampak patah hati. Chen Yibao tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Chen Ziluo. Chen Ziluo melangkah maju dan menatap Si Bin. "Apakah kamu punya taruhan?" Di sini, Si Bin langsung menyerahkan taruhan kepada Chen Ziluo. Ketika Chen Ziluo membukanya dan melihat isinya, dia sangat marah. Chen Qian benar-benar bodoh. Bagaimana dia bisa berjudi seperti itu? Sekalipun anakmu sedang menyamar, bisakah dia mengetahui semua pengaturan ketua? Ini adalah perilaku bodoh yang nyata. Chen Qian melihat perubahan pada ekspresi Chen Ziluo dan mengira Chen Ziluo sedang marah pada Si Bin. Jadi dia segera berkata, "Sobek kontrak ini, dan dia tidak akan mendapatkan apapun. Kalau begitu, kita bisa." Wah, Chen Ziluo mengayunkan kontrak dan memukul langsung ke wajah Chen Qian. "Ah,
Chen Qian menjerit kesakitan dan segera menutupi wajahnya, menatap Chen Ziluo dengan mata penuh ketakutan dan ketegangan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan putriku. Kami juga tertipu. Chen Junmo segera menatap Chen Yibao dan berkata, dia dipenuhi rasa cemas saat itu. Dia awalnya mengira Chen Yibao akan datang dan mendukung mereka, dan bahkan membantu mereka merobek kontrak. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan tempat mereka berinvestasi, dan nilainya mencapai ratusan miliar. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ziluo akan memukul putrinya Chen Qian terlebih dahulu. Dia merasa gelisah dan penuh ketakutan. Wah, Chen Yibao tiba-tiba mengangkat tangannya tanpa peringatan dan menamparkan Chen Junmo 2 kali. Apakah kamu benar-benar idiot? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus menerima kekalahan saat berjudi? Ah, Chen Junmo berseru dan merasakan kepalanya berdengung. Dia menatap Chen Yibao dengan ekspresi terkejut di matanya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia tidak merasa sedih? Chen Qian awalnya ingin menarik simpati dengan cara mengadukan keluhannya, tetapi kini dia langsung berhenti menangis dan tidak berani bersuara. Chen Yibao segera menghampiri Si Bin dan berkata, Tuan Si, tolong sampaikan kepada Tuan Ji bahwa kami bersedia menerima kerugian dan akan memberikan grup Jinbao kepada Anda, grup Teng Fei. Chen Ziluo juga mengangguk berulang kali. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Teng Fei Group, Jinbao Group pasti akan maju dan menjadi lebih kuat. Ketika Si Bin mendengar ini, dia tertegun. Apa ini? Dia menyadari ada yang salah dengan antusiasme kedua orang itu, tetapi dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Chen Yibao dan Chen Ziluo saling memandang dan sangat gembira. Itu ide yang sangat bagus. Saya yakin Ling Kongsu akan sangat marah, dan Ji Fei pasti akan mati saat itu. Saya gembira dan penuh harap. Tepat ketika Si Bin tidak tahu bagaimana harus menjawab, suara tenang Ji Fei terdengar di pintu. Apakah kamu bersedia menerima kekalahan? Atau apakah kamu ingin memberikan perusahaan itu kepadaku? Desir, semua orang memandang Ji Fei yang berdiri di pintu bersama Li Ruoxi. Ketika Chen Yibao dan Chen Ziluo melihat Ji Fei, hati mereka bergetar dan dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Tetapi mereka masih menahan diri. Kami bersedia menerima kekalahan dan kami bersedia memberikan perusahaan kepada Tuan Ji. Si Bin tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya penuh peringatan saat dia menatap Ji Fei. Mulut Ji Fei melengkung ke atas. Kau bersedia, kan? Ya. Dengan senang hati, bagus, bagus, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Saya setuju. Chen Yibao dan Chen Ziluo keduanya gembira. Tetapi Ji Fei tergoda oleh uang dan tertipu. Bodoh, ini adalah ide yang sama dari dua orang. Mata Ji Fei sudah menatap Seng Lingyun. Bersambung.